Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Main Podcast, kembali lagi di Main Podcast SMK Negeri 2 Gorontalo. Bersama saya Nuri Aulia Rahma yang akan menemani kalian semua pada episode kali ini. Sahabat Main Podcast, kali ini kita akan membahas topik yang tidak asing lagi bagi sebagian orang, yaitu tentang HIV/AIDS. Dan kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu dari Pick Air Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo. Dan juga Pick Air Smart dari SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Hai. Ya, mungkin sebelum kita akan membahas lebih lanjut apa itu HIV/AIDS, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan agar sahabat Main Podcast bisa kenal untuk kalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Niken Hairusatri Kamaru, biasa dipanggil Niken atau Ken saja. Aku selaku ketua PR di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo periode 24-25. Dan di sebelahku ada Baik, perkenalkan saya Naisy Manusi dari PR Smart SMA Negeri 1 Gorontalo. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Putri Ramadhani Muhammad, biasa dipanggil Putri dari PR Smart Gorontalo sebagai wakil ketua periode 24-25. Hai Sobat Main Podcast, perkenalkan nama aku Alkif Karim Suleman. Aku selaku Wakil Ketua Pick Air Solusi SMK Negeri 2 Gorontalo. Dan yang ada di sebelahku, Hai Sobat Main Podcast, kenalin aku Jihan. Perkenalkan aku Jihan Oktavian Yunus, bisa dipanggil Jihan. Di Pick Air Solusi aku aku di bidang HIV/AIDS. Iya. Jadi karena topik kita membahas tentang HIV/AIDS, jadi hari ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS. Nah, AIDS sedunia itu kan diperingati setiap tahunnya, yaitu 1 Desember, tepatnya kemarin di hari Minggu. Nah, apa sih itu HIV/AIDS? baik. Nah, jadi teman-teman Main Podcast, HIV/AIDS itu adalah jadi kalau HIV/AIDS itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus itu menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Jadi manusia itu akan merasa sakit atau merasa tubuhnya lemah saat terkena virus tersebut. Dan yang kedua yaitu adalah AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu adalah yang dimana tahap HIV itu sudah berada pada tahap yang terakhir. Nah, jadi HIV dan AIDS ini berbeda. Jadi kalau AIDS itu merupakan tahap yang sangat berbahaya. Kalau masih HIV itu masih ada tahap-tahap terapi, tapi kalau AIDS itu sudah memasuki tahap yang sangat berbahaya, dan kemungkinan kecil itu penderitanya itu untuk bisa hidup. Jadi HIV itu adalah sebuah virus menular ya? Ya. Iya, lanjut. Pasti teman-teman sahabat Main Podcast di sana itu masih bingung apakah HIV dengan AIDS ini sama atau beda? Jadi teman-teman, HIV dan AIDS itu berbeda. Seperti halnya yang sudah dikatakan oleh Kang Alkif, HIV itu adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu ialah kondisi di mana HIV/AIDS yang sudah menyerang dan menyebar di seluruh tubuh manusia. Orang yang terkena HIV belum tentu terkena AIDS, sedangkan orang yang terkena AIDS belum tentu terkena HIV. Berarti beda HIV dengan AIDS. Iya. Apakah ada penyebab dari HIV/AIDS? Nah teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya apakah penyebabnya itu sih sampai bisa terjangkit atau terkena. Nah teman-teman bisa tahu kalau penyebabnya itu adalah karena memakai suntikan yang tidak steril, dan juga bisa menular dari cairan mani, cairan liur ataupun ASI. Nah teman-teman tahu bahwa kalau kita bergonta-ganti pasangan itu adalah kemungkinan besar buat terkena penyakit HIV/AIDS ini. Nah, apalagi kalau tidak memakai pengaman dan juga kayak misalnya tidak menjaga kebersihan organ intimnya, seperti itu teman-teman. Itu adalah sebagian besar penyebab-penyebabnya. Penyebab dari HIV/AIDS. Iya. Apakah ada gejala untuk orang yang terkena HIV/AIDS?
Jadi teman-teman, gejalanya itu seperti ada 3 tahap awal. Yang pertama tahap awal yaitu acute infection, yaitu gejala mirip flu seperti demam, batuk, nyeri otot, sakit kepala. Yang biasanya itu akan muncul selama yang terkena itu kurang lebih 2 atau 4 minggu setelah terkena HIV. Yang kedua tahap latent klinis, yaitu chronic HIV, virus aktif tetapi berkembang dengan lambat, sering tanpa gejala yang jelas. Yang ketiga yaitu tahap AIDS, sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga penderita mudah terinfeksi penyakit. Opportunistik seperti pneumonia atau kanker tertentu. Mungkin itu saja. Baik, itu dari gejalanya ya. Nah, apakah virus HIV/AIDS itu ada pengobatan atau obat khususnya untuk menyembuhkan virus ini? Baik, sahabat Main Podcast, perlu kalian ketahui bahwa hingga saat ini pengobatannya itu belum ada dan belum ditemukan. Tetapi juga para dokter yang profesional sedang mencari obat atau penyembuhannya seperti itu. Baik. Jadi ternyata sampai sekarang ini belum ada ya obatnya. Nah, kalau seandainya sampai sekarang belum ada obatnya, apakah ada pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS? Baik, Sobat Main Podcast, jadi ada beberapa pencegahan, beberapa tahap pencegahan untuk menghindari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu teman-teman tidak bergonta-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua yaitu adalah menggunakan pengaman atau kondom saat berhubungan seksual dengan pasangan. Dan yang ketiga yaitu adalah tidak bergonta-ganti menggunakan jarum suntik. Nah, biasanya HIV/AIDS ini banyak yang terkena HIV/AIDS ini yaitu adalah pecandu narkoba. Nah, kenapa pecandu narkoba? Yaitu adalah karena mereka menggunakan jarum suntik itu bergonta-ganti. Jadi teman-teman tidak bisa tahu ketika seorang dari pecandu narkoba ini terkena HIV/AIDS ketika dia menggunakan jarum suntik dan dia menyebarkan dan bergonta-ganti bersama teman-temannya. Nah, HIV itu virus HIV yang sudah berada di dalam tubuh akan menyebar ke seseorang yang menggunakan jarum suntik tersebut. Baik, seperti itu. Jadi virus HIV ini kan virus menular ya. Apakah kalau seandainya teman atau keluarga kita yang terkena itu, bisakah kita berkontakan secara langsung dengan mereka? Baik teman-teman, perlu kita ketahui bahwa HIV/AIDS itu tidak menular dan maksudnya untuk kontakan langsung atau menyentuh itu tidak bisa tertular dikarenakan kan HIV itu tertular lewat darah. Sedangkan yang sudah dibilang oleh Kak Alki tadi, banyak yang terkena HIV/AIDS itu adalah pecandu narkoba karena mereka menggunakan suntik-suntikan secara berganti-gantian, suntikan yang tidak steril dan tidak bersih, sehingga mereka sangat rawan terkena HIV/AIDS dikarenakan HIV/AIDS ini sangat menular jika ditularkan lewat suntikan seperti itu, lewat cairan-cairan yang lainnya seperti cairan-cairan yang tidak steril juga. Jadi bisa berkontakan langsung ya saat ini. Iya, baik. Kalian ini kan sebagai anggota PIKR, apa sih bagaimana kalian lakukan untuk memberikan edukasi tentang HIV/AIDS kepada sahabat Main Podcast di luar sana? Oke, baik. Nah, teman-teman sobat Main Podcast, kalau dari Pikirkan sendiri itu kami bersosialisasi kepada warga sekolah maupun warga luar sekolah agar mereka bisa tahu bahayanya dan penyebab atau pencegahan atas orang yang telah terkena penyakitnya ini, HIV/AIDS sendiri. Nah, kemarin sempat ada kami merayakan memperingati hari HIV/AIDS dengan cara mengedukasikan lagi kepada warga sekolah maupun warga luar sekolah dengan cara menanggulangi tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS sendiri. Nah, kira-kira dari Sobat Solusi sendiri bisa menambahkan apa lagi yang kalian akan lakukan di sekolah kalian sendiri? Baik, sahabat Main Podcast, tentunya kita akan mensosialisasikan
kepada orang-orang sekitar kita agar tidak dengan mudah terkena penyakit HIV/AIDS ini. Dan juga pesan buat penonton main podcast di luar sana, kita harus menjauhi penyakitnya tapi tidak dengan orangnya, dengan maksud kita menjauhi penyakitnya karena kita harus menjaga tubuh kita sendiri dan mendekati orangnya karena mungkin dari orang tersebut pasti akan merasa insecure karena sudah dijauhi teman-temannya dengan penyakitnya ini. Dengan itu maka kita harus mendekatinya seperti itu. Iya, jadi sahabat main podcast, bisa kita simpulkan bahwa virus HIV/AIDS itu virus menular. Tetapi seperti yang Kak Jihan bilang tadi, kita tidak perlu menjauhi orangnya, malahan kita harus mensupport dan mendukung orang yang sedang berjuang untuk melawan virus ini. Mungkin ada mungkin kami dari kolaborasi Big Air Smart dan Big Air Solusi itu seperti yang sudah disampaikan oleh yang dari Big Air Smart saat kemarin itu tepatnya tanggal 1 Desember itu kan kita memperingati hari HIV/AIDS sedunia. Nah jadi kami Big Air Solusi dan Big Air Smart itu berkolaborasi untuk melakukan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Gorontalo untuk memperingati Hari HIV/AIDS ini. Jadi kita membagikan selembaran kertas, terus ada permen, terus ada juga pita yang melambangkan HIV/AIDS itu sendiri. Dan di dalam kertas tersebut tentunya berisi kata-kata tentang motivasi bagian terkena HIV/AIDS, terus bagaimana cara pencegahannya, pokoknya yang seputaran HIV/AIDS itu sendiri. Nah, mungkin kami memiliki satu slogan, yaitu adalah Samata Daya. Jadi teman-teman yang Big Air Smart walaupun dan Big Air Solusi ini bisa ikut bersama. Baik, Samata Daya 2024, ciptakan, wujudkan lingkungan. Bisa diulang. Oke, baik, kita ulang lagi ya. Samata Daya 24, Wujudkan lingkungan bebas HIV/AIDS, jauhi penyakitnya, dekati orangnya. Iya, baik sahabat main podcast, itulah tadi pembahasan kita mengenai virus HIV/AIDS. Semoga kita semua, semoga sahabat main podcast di luar sana bisa teredukasi atau termotivasi oleh pembahasan kita kali ini. Baik, saya Nuri Aulia Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.